Halo Rebahaners dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian tetap sehat dan bebas dari COVID-19. Semoga rumah kalian masih aman ya dari terjangan banjir dan lain-lain sebagainya. Kali ini saya akan merangkum dan mereview film yang benar-benar keren bray. It's gonna shock you. Di mana film ini mengisahkan pertempuran berdarah antara Australia dan New Zealand yang menjadi sekutu negara Amerika Serikat menghadapi Vietnam Utara pada tahun 1996 yang berjudul Danger Close, yang mendapatkan rating dari IMDb sebesar 6,8. Ya, lumayan lah ya. Dan saya pastikan Anda akan tegang ketika menonton film ini. Ini maksudnya adrenalin loh ya. Gasken le. I'm gonna meow the f*** out of you. Film ini diawali dengan serangan bom bertubi-tubi oleh pasukan Vietnam Utara ke markas Australia dan Selandia Baru. Mayor Harry Smith yang diperankan oleh aktor rupawan Travel Fimmel melihat kejadian itu langsung memerintahkan tentaranya untuk mengambil senjata untuk siap bertempur. Di tengah serangan musuh yang begitu ricuh dan amburadul, kita akan melihat kekonyolan yang dilakukan oleh seorang pasukan yang bernama Paul Large yang diperankan oleh Daniel Weber. Di mana saat dia sedang berjaga dengan temannya, justru ia begitu santuy. Terlihat jelas dia malah terlihat sebat terlebih dahulu bersama teman-temannya. Tingkahnya yang konyol itu membuat dirinya tertembak senjatanya sendiri. Dasar si Bagong, bisa-bisanya senjatanya sendiri. Selanjutnya, Mayor Harry Smith meminta markas pusat untuk mengirimkan koordinat musuh. Setelah mendapatkan koordinat musuh, mereka langsung melakukan serangan balasan menggunakan rudal. Dan rudal tersebut tepat mengenai kerumunan dari pihak musuh. Keesokan harinya, Mayor Harry Smith memimpin pasukan yang bernama Delta pergi ke Long Tan untuk menggantikan pasukan sebelumnya yang disebut Tim Bravo. Pasukannya ini dibagi menjadi 3 peleton, yaitu peleton 10, 11 yang dipimpin oleh Letnan Sharp dan Sersan Bob, dan peleton 12 yang dipimpin langsung oleh Mayor Harry. Mayor Harry kemudian mengatur strategi di mana peleton 10 ditempatkan di sisi yang paling depan, peleton 11 di sisi tengah, dan peleton 12 di sisi paling belakang. Dalam perjalanannya, mereka semua harus melalui kebun karet yang sangat luas. Ketika peleton 11 sudah bergerak maju, tiba-tiba mereka melihat musuh dan Sersan Bob langsung menembaki musuh tersebut. Peleton 11 terus bergerak maju dan mengejar musuh yang tadi, tapi tampaknya ada yang aneh karena suasana seketika menjadi sangat hening. Benar saja, tiba-tiba mereka ditembaki musuh dengan menggunakan tembakan mesin dari arah depan. Terjadilah pertempuran yang intens dan menegangkan. Letnan Sharp meminta bantuan dari peleton lain dan markas pusat mengirimkan rudal menuju musuh. Satu persatu rudal meluncur, tapi hanya beberapa rudal yang mengenai musuh. Sementara itu, peleton 10 yang akan membantu justru mereka juga bertemu dengan musuh dalam jumlah yang sangat banyak. Dan mereka terkepung tidak bisa bergerak kemana-mana karena radio komunikasi mereka rusak tertembak. Peleton 12 yang berada di sisi belakang belum bisa membantu karena mereka harus mengamankan jalur menuju markas agar tidak diserang oleh musuh. Kita kembali lagi ke peleton 11. Peleton 11 tampak kewalahan melawan serangan musuh yang sangat banyak dari berbagai arah. Satu persatu anggotanya mulai gugur, termasuk pimpinan mereka yaitu Letnan Sharp. Kondisi bertambah semrawut di mana mereka mulai kehabisan amunisi. Sersan Bob lalu mengabarkan ke Mayor Harry bahwa peleton 11 sudah terkepung dan kehabisan amunisi. Mayor Harry kemudian menghubungi markas pusat dan meminta bantuan udara dari pihak Amerika. Singkatnya, bantuan pun datang, tapi sialnya saat Sersan Bob melempar granat asap untuk tanda justru granat tersebut tidak mau menyala. Aturan dia pakai banaspati aja kayak ya biar nyala terus. Canda.
Hal itu membuat pilot kebingungan, akhirnya rudal pun dijatuhkan asal-asalan. Bantuan itu hanya sia-sia saja karena rudalnya tidak mengenai musuh sama sekali. Peleton 11 pun semakin terdesak dan nampaknya mereka akan kalah. Di tengah kondisi yang makin terdesak, Sersan Bob berinisiatif meminta kepada Mayor Harry untuk menargetkan rudal tepat ke posisinya dan anggotanya dengan tujuan agar musuh dapat dipukul mundur. Di sini kita dapat melihat pengorbanan dari seorang pasukan yang rela mati demi menjaga pasukan lainnya. Di sisi lain, terjadi perdebatan kecil antara seorang anggota Peleton 12 dengan Mayor Harry. Anggotanya yang tahu akan hal itu tidak setuju jika rudal ditargetkan ke Sersan Bob dan anggota Peleton 11 karena bisa membunuh mereka semua. Tapi, Mayor Harry dengan keyakinannya tetap menyetujui permintaan Sersan Bob demi kebaikan bersama. Tidak lama kemudian, rudal pun meluncur dan mengenai musuh serta anggota Peleton 11. Tampaknya anggota Peleton 11 tidak ada yang selamat. Kesedihan pun dirasakan oleh semua pasukan. Singkat cerita, musuh terus bergerak maju. Mereka mulai menyerang Peleton 12. Mayor Harry kemudian menghubungi kolonel dan meminta bantuan amunisi serta bantuan alutista. Kolonel yang berada di markas pusat meminta persetujuan dari atasannya yaitu Brigadir David. Tapi Brigadir David justru menolak mengingat jumlah pasukan yang tidak seimbang. Ia mengatakan bahwa markas juga harus diamankan. Kemudian dia memerintahkan Mayor Harry beserta pasukannya untuk mundur saja. Tapi Mayor Harry dengan gagah berani tetap pada pendiriannya sampai titik darah penghabisan. Tersentuh dengan perjuangan Mayor Harry, Letnan Frank membangkang atas perintah atasannya. Ia nekat memimpin penerbangan 2 helikopter untuk memasuki dan memasok bantuan amunisi. Adegan menegangkan terjadi, di mana helikopter pemasok amunisi ditembaki oleh musuh. Tapi perjuangan Letnan Frank dan teman-temannya tidaklah sia-sia. Mereka berhasil memberikan bantuan amunisi kepada pasukan Mayor Harry. Setelah mendapat pasokan amunisi, tentara dan pasukan diperintahkan oleh Mayor Harry untuk mencari keberadaan Peleton 11. Tidak banyak bertanya, Letts bersama tentara yang lain langsung berangkat mencari Peleton 11. Di tengah perjalanan, mereka bertemu musuh dan akhirnya mereka pun bertempur. Singkatnya terjadi baku tembak di antara mereka. Large dan teman-temannya berhasil memenangkan pertempuran tersebut. Saat pertempuran sudah selesai, tiba-tiba ada sekelompok tentara yang berjalan di antara semak-semak menuju mereka. Mereka mengira itu adalah musuh. Sampai salah satu teman Large berteriak menyuruh tentara tersebut untuk melambaikan topi jika ia bukan musuh. Tentara tersebut melambaikan topi dan ternyata itu adalah Sersan Bob beserta anggotanya. Entah bagaimana caranya beberapa anggota Peleton 11 bisa selamat setelah rudal menghantam mereka. Large beserta teman-temannya sangat senang melihat Peleton 11 masih ada yang selamat. Di tengah kebahagiaan karena tahu beberapa anggota Peleton 11 selamat, tiba-tiba datang musuh yang langsung menembaki mereka. Karena jumlah musuh yang cukup banyak dan mereka kekurangan amunisi, akhirnya Large, Sersan Bob, dan tentara yang lain memilih untuk mundur menuju Peleton 12. Semua pasukan berhasil berkumpul di lokasi Peleton 12 dan Mayor Harry langsung menyusun strategi. Sementara itu, tentara musuh terus bergerak maju dan akan mengepung pasukan Mayor Harry. Di saat mereka sedang menunggu musuh, kita akan melihat sedikit drama di mana antara tentara Large sedang mengobrol dengan Mayor Harry dan bercerita bahwa dirinya sangat ingin pulang. Dia juga mengatakan akan menikah dengan tunangannya setelah perang usai. Tibalah saatnya pertempuran yang begitu epik terjadi. Pasukan Delta yang dipimpin oleh Mayor Harry harus menahan beribu-ribu serangan tentara Vietnam Utara. Mereka bertumpur begitu bersemangat dan tidak kenal takut. Naas di tengah pertempuran tentara tersebut, Large terkena tembakan headshot yang membuatnya langsung tewas seketika. Keinginannya untuk pulang dan menikah pun sirna. Kesedihan nampak dirasakan oleh Mayor Harry dan beberapa yang melihatnya. Banyaknya musuh membuat pasukan Mayor Harry kewalahan. Mereka juga mulai kehabisan amunisi. Saat pasukan Mayor Harry makin terdesak, Kolonel
Tom Sand memutuskan untuk mengerahkan tank untuk membantu. Kita kembali lagi ke pertempuran, di mana Mayor Harry dan pasukannya benar-benar di ujung tanduk. Mereka benar-benar sudah tidak memiliki amunisi. Tentara musuh pun semakin mendekat, mereka sudah tidak bisa kemana-mana dan tinggal menunggu waktu saja untuk dihabisi oleh pihak musuh. Di tengah keputusasaan, datanglah alutista yang terdiri dari tank, bantuan dan langsung menembaki musuh-musuh tersebut. Hingga akhirnya musuh pun kocar-kacir dan memilih untuk mundur. Mayor Harry dan pasukannya pun terhindar oleh maut. Di sini kita akan melihat wajah senang sekaligus ketakutan dari para pasukan Mayor Harry setelah berhasil selamat. Setelah perang usai, mereka semua berkumpul di dekat markas. Satu persatu dipanggil namanya dan terlihat banyak yang gugur, termasuk Letnan Golan Shard dan Golden Fowler. Sebagai penghormatan mayat, Fowler dipulangkan ke kampung halamannya. Di akhir film diperlihatkan tugu yang dibangun di sekitar lokasi perang untuk mengenang para pahlawan, tentara yang telah gugur. Kemudian kedua belah pihak saling mengklaim kemenangan dan film pun selesai. Itulah pembahasan tentang film yang sangat menarik untuk ditonton karena kita akan dibawa masuk ke suasana pertempuran yang begitu epik dan kita juga akan melihat emosi serta persahabatan yang terjadi antara pasukan tentara tersebut. Detail dalam film ini juga sangat diperhatikan sehingga menambah keseruan dan ketegangan film. Di film ini juga kita diperlihatkan bahwa sebenarnya tidak ada kemenangan yang mutlak dalam perang. Yang ada hanyalah saling klaim dan ribuan nyawa menjadi korbannya. Oke lah, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Semoga kalian suka dengan video ini. Silahkan tinggalkan like dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe serta nyalain atau nyalakan lonceng notification-nya. Saya Black Utak undur diri. Dadah!